Nah, mohon izin Pak untuk saya share screen juga Pak. Oke, ya baik. Tanpa harus menunggu yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Badria Rifai, Bapak Dr. Winar Sitorus dan juga Bapak Aswan Raub, Dr. Aswan Raub yang saya hormati, serta mahasiswa. Ya, hari ini Saudara Agung Saputra akan melaksanakan seminar proposal ya, dengan judul Rasionalisme Kritis Pengaturan Hak Kreditor dalam Proses Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Ya, sebelum saya mempersilahkan kepada para penguji, penilai untuk memberikan masukan, tanggapan, juga mungkin saran dan klarifikasi, saya persilahkan lebih awal kepada calon peneliti untuk Saudara Agung Saputra untuk menyampaikan proposalnya. Silakan sekitar 15 menit. Terima kasih Prof. Mohon maaf, apakah suara saya kedengaran? iya, dengar keras. Baik Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Anwar Borahima SH MH dan Bapak Dr. Muhammad Aswan SH MKN selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Badria SH MH dan Bapak Dr. Winar Sitorus SH MH LLM selaku dosen penguji pada penelitian ini. Perkenalkan, saya atas nama Agung Saputra dengan NIM B01171388 akan memaparkan usulan seminar yang berjudul Rasionalisme Kritis Pengaturan Hak Kreditor Separatis dalam Proses Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk slide selanjutnya, seperti dengan penelitian-penelitian yang telah diajarkan bahwa dalam menyusun sebuah penelitian diperlukan adanya mind mapping penelitian, yaitu dimulai dari Dasolen, kemudian Dasein, kemudian isu hukum, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan tinjauan pustaka. Jadi semua mind mapping yang telah ada di dalam layar ini akan saya jelaskan ke depannya supaya memberikan penjelasan yang lebih rinci. Baik, para hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya lanjut kepada bagian pembahasan untuk bagian dasolennya atau yang seharusnya. Nah, bagian dasolen saya membagi menjadi dua perspektif, yaitu yang pertama perspektif proposisi peneliti, kemudian yang kedua berdasarkan perspektif tujuan daripada Undang-Undang Kepilitan dan PKPU. Nah, untuk berdasarkan perspektif proposisi peneliti, saya mengambil 2 poin. Yang pertama, yaitu hubungan antara tujuan dan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan harus dipahami sebagai suatu system of logic. Artinya apa? Ketentuan harus dimaknai sebagai sebuah bentuk konkretisasi dari tujuan. Sedangkan tujuan merupakan bentuk dari abstraksi dari suatu ketentuan. Artinya memiliki hubungan yang koheren antara tujuan dan ketentuan. Perspektif yang kedua, yaitu suatu peraturan perundang-undangan harus konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun secara ekstern.
Secara intern, maksudnya bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan, antar ketentuannya harus memiliki keterkaitan yang jelas. Sedangkan secara ekstern, bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki hubungan yang harmoni antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Nah, selanjutnya berdasarkan perspektif tujuan Undang-Undang Kepelitian dan PKPU yang menjadi objek penelitian pada kesempatan kali ini, itu berdasarkan pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua yaitu perspektif tujuan hukum berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Kepelitian dan PKPU, yang seyogyanya itu harus memenuhi asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Kemudian masuk pada pembahasan desain atau yang senyatanya terjadi. RM di sini saya maksudkan sebagai yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama. Kemudian yang RM2 saya maksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua. Rumusan masalah pertama, desainnya adalah hak eksekutorial kreditor separatis itu ditangguhkan. Kemudian desain yang kedua adalah masa eksekusi jaminan oleh kreditor separatis saat masa insolven selama 2 bulan, dan dimaksudkan 2 bulan itu adalah masa mulai melaksanakan haknya, bukan harus selesai melaksanakan haknya. Itu merupakan desain daripada hak eksekutorial berdasarkan Undang-Undang Kepelitian dan PKPU. Kemudian desain pada rumusan masalah kedua, yaitu kreditor separatis memiliki hak mengajukan permohonan PKPU yang berdasarkan pada pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Kepelitian dan PKPU. Yang menjadi isu hukum pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, adanya masa penangguhan itu menimbulkan isu disharmonisasi pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dari perspektif hukum jaminan dan hukum kepelitian dan PKPU terkait masa penangguhan, di mana hak eksekutorial dalam hukum jaminan itu berlandaskan bahwa setiap barang yang telah dijadikan jaminan dalam suatu perjanjian, maka sudah menjadi hak dari kreditor untuk menjual sendiri daripada jaminan itu tanpa adanya masa penangguhan. Nah, inilah yang menjadi isu disharmonisasi pertama. Kemudian isu yang kedua yang berkaitan dengan RM rumusan masalah pertama adalah isu disharmonisasi pengaturan masa parate eksekusi yang dibatasi setelah masa penangguhan berakhir. Di dalam Undang-Undang PKPU dijelaskan bahwa masa 2 bulan itu adalah masa untuk memulai melaksanakan hak, bukan harus sampai terjual. Tetapi di dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai aturan turunan daripada Undang-Undang Kepelitian dan PKPU itu menjabarkan bahwa masa penangguhan selama 2 bulan itu harus telah terjual. Nah, inilah yang menimbulkan isu disharmonisasi antara Undang-Undang Kepelitian dan PKPU dan SKMA. Kemudian isu hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua, yaitu isu terbitnya 2 surat keputusan Ketua Mahkamah Agung yang dalam waktu berdekatan, sehingga dalam waktu berdekatan dan yang menjadi penyebab munculnya 2 SKMA dalam waktu berdekatan ini adalah adanya pembatasan hak kreditor separatis untuk mengajukan PKPU. Yang kedua, isu hukum berkaitan dengan RM2 adalah adanya hak kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU terlihat sangat tidak lazim, karena PKPU kalau kita lebih mendalami adalah seyogyanya usaha dari debitor untuk melakukan restrukturisasi utang, bukan usaha daripada kreditor, karena seyogyanya yang mengetahui pundi-pundi keuangan dari debitor adalah debitor itu sendiri. Kemudian isu yang ketiga yang berkaitan dengan rumusan masalah kedua adalah isu penghapusan hak kreditor untuk mengajukan PKPU itu sudah masuk di dalam naskah akademik rancangan perubahan undang-undang kepelitian terbaru. Oleh karena itu, berdasarkan isu-isu hukum yang telah saya paparkan, saya menarik sebuah ini merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan apa yang saya permasalahkan pada penelitian ini. Lanjutkan saja, dan ini merupakan rumusan masalah yang saya angkat berdasarkan isu hukum tersebut. Yaitu yang pertama, apakah pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepelitan
telah sejalan dengan asas kepastian hukum. Kemudian yang kedua adalah apakah pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis telah sejalan dengan asas-asas umum yang berlaku dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan berdasarkan asas kepastian hukum. Dan yang kedua adalah untuk menganalisis pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis berdasarkan asas-asas umum yang berlaku dalam Undang-Undang Kepailitan PKPU. Selanjutnya, untuk berkaitan dengan keaslian daripada penelitian ini, saya menemukan ada 3 penelitian yang memiliki keterkaitan, yaitu yang pertama adalah tesis dari Grace Iskandar Darmawan dari Universitas Gadjah Mada yang berjudul Pelaksanaan Hak Eksekutorial Kreditor Separatis dalam Kepailitan. Kemudian yang kedua ada tesis dari Nurjana Siregar yang berjudul Kedudukan Hukum Kreditor Separatis dalam Pemungutan Suara pada Penentuan Perdamaian di PKPU. Kemudian yang ketiga adalah tesis dari Vidi Hania Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang mengangkat judul tentang kedudukan hukum kreditor separatis. Nah, ketiga penelitian ini sama-sama menjadikan kreditor separatis sebagai objek penelitiannya. Tetapi ketika kita mendalami lebih jauh ternyata ada perbedaannya. Perbedaannya adalah penelitian yang saya lakukan ini akan mengkaji 2 hak sekaligus dari kreditor separatis dalam proses kepailitan dan PKPU. Dalam hal ini adalah hak eksekutorial kreditor dalam proses kepailitan dan hak mengajukan permohonan PKPU secara bersamaan yang saya yakini belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Kemudian untuk selanjutnya adalah metode penelitian pada usulan penelitian saya. Yang pertama adalah terkait tipe penelitian. Tipe penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif. Kemudian jenis pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kemudian bahan hukum yang saya gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum yang saya gunakan adalah studi kepustakaan dan jenis analisis hukum yang saya gunakan adalah secara kualitatif preskriptif menggunakan sistem penalaran rasionalisme kritis. Selanjutnya, untuk mengenai tinjauan pustaka pada bab 2 yang mengusung judul bab yaitu persesuaian antara pengaturan hak eksekutorial kreditor separatis dalam proses kepailitan dengan asas kepastian hukum, itu mencakup ada 5 poin, yaitu saya membahas tentang konsep hukum jaminan, konsep hak eksekutorial, tinjauan tentang kepailitan dan insolvensi, struktur kreditor dalam kepailitan dan PKPU, dan kemudian asas kepastian hukum. Sementara untuk tinjauan pustaka pada bab 3, saya yang mengusung judul bab yaitu persesuaian antara pengaturan hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor separatis dengan asas-asas umum yang berlaku dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, itu ada 3 poin. Yaitu yang pertama adalah asas-asas dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kemudian yang kedua adalah kedudukan debitor dan kreditor dalam proses PKPU, dan yang ketiga yaitu tinjauan tentang PKPU. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan awal untuk kemudian kita akan berdiskusi lebih panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu. Ya, baik. Untuk kesempatan pertama saya persilahkan kepada mahasiswa. Silakan yang ingin bertanya atau mengajukan masukan. Izin Prof, saya ingin bertanya Prof. Rizka, ya silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Prof. Saya ingin bertanya kepada Saudara Agung, kenapa mengangkat kata rasionalisme kritis dalam skripsinya? Silakan. Baik Prof, terima kasih. Jadi memang ini merupakan pertanyaan yang mungkin yang saya prediksi akan muncul, dan mohon maaf Prof, izinkan saya untuk menampilkan slide terkait dengan rasionalisme kritis untuk lebih memperjelas terkait dengan rasionalisme kritis itu. Oh, izin Prof sebelumnya.
Jadi berkaitan dengan rasionalisme kritis, jadi saya perlu jelaskan di awal bahwa dalam penentuan judul telah ditekankan di awal bahwa jangan mengambil misalnya tanda kutip frasa-frasa yang umum, misalnya tinjauan hukum yang kemudian itu bersifat umum. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mencari yang lebih khusus lagi supaya bisa dimasukkan di dalam judul. Nah, lebih khusus itu saya melakukan riset di dalam bukunya Profesor Bernard Arif Sidarta bahwa yang berjudul Struktur Ilmu Hukum. Beliau mengatakan bahwa ternyata ada 4 jenis sistem penalaran hukum, yaitu yang pertama ada namanya positivisme logikal, kemudian yang kedua rasionalisme kritis, kemudian yang ketiga hermeneutika, dan yang keempat adalah paradigmatik. Setelah saya mendalami keempat jenis sistem penalaran hukum tersebut, saya menyimpulkan bahwa ternyata rasionalisme kritislah yang paling cocok dengan penelitian ini. Nah, rasionalisme kritis ini itu tokohnya adalah seorang filsuf yang bernama Karl Popper yang pada intinya mengatakan bahwa suatu teori atau ketentuan tidak bersifat ilmiah hanya karena bisa dibuktikan kebenarannya, tetapi juga harus dapat diuji. Dibuktikan kebenarannya di sini itu bersifat harus empiris, tapi Karl Popper bilang bahwa tidak harus empiris, tetapi ketentuan itu bersifat ilmiah ketika dapat diuji. Nah, proses pengujiannya itu disebut dengan proses falsifikasi. Nah, proses falsifikasi inilah yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Pengujian harus menggunakan metode yang sistematis, semakin teori atau ketentuan itu mampu bertahan dari proses pengujian, maka semakin kokoh putusan ilmiah itu. Nah, yang berkaitan dengan rasionalisme kritis ini juga ditekankan bahwa yang digunakan metode pengujiannya itu adalah metode deduksi. Nah, metode deduksi itu adalah berdasarkan dalil umum untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, dalil umum dalam penelitian ini adalah proposisi yang telah saya jelaskan di awal. Nah, apa sih itu proposisi? Proposisi itu adalah pernyataan awal dari peneliti yang berdasarkan pada pernyataan-pernyataan yang ada sebelumnya yang telah terverifikasi. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa proposisi ini bisa dikatakan sebagai hal yang benar. Nah, dari proposisi itu saya akan menarik sebuah kesimpulan berupa proses silogisme, di mana proses premis mayor itu adalah proposisi, kemudian premis minor itu adalah dasein yang telah saya jelaskan. Nah, itulah semua berkaitan dengan itulah mengapa saya mengangkat judul mengangkat kata rasionalisme kritis sebagai judul pada penelitian saya, karena itu semua merupakan saya menganggap bahwa rasionalisme kritis itu merupakan metode yang sangat cocok dengan penelitian yang saya ajukan. Mungkin itu. Ya, ada lagi? Silakan. Sudah tidak ada? Cuma satu orang. Oke, baik, kalau tidak ada, ya sudah diberi kesempatan dan tidak ada yang mau bertanya ya. Saya lanjut ke sesi dosen atau penilai. Yang pertama saya persilakan Profesor Dr. Badri Arifat. Silakan, Prof. Terima kasih. Dalam keputusan pilot undang-undang kepailitan kita itu membedakan enggak pilot perorangan dan badan hukum. Mohon izin Prof, ini langsung dijawab Prof. Iya, Baik. silakan. Untuk sepanjang pengetahuan saya Prof, tidak membedakan antara proses kepailitan perorangan dan badan hukum Prof. Kalau menurut saudara lebih baik dibedakan enggak perorangan dengan pilotnya badan hukum? Untuk sampai saat ini Prof, saya beranggapan bahwa tidak seyogyanya untuk dipisahkan Prof. Saudara, masalah yang pertama itu ada asas apa yang saudara pakai itu? Asas kepastian hukum Prof. Asas kepastian hukum, tapi saudara nggak masukkan di dalam tinjauan pustaka ya kepastian hukum.
Mohon izin Prof, saya sudah masukkan Prof di tinjauan pustaka bab 2 tentang Asas itu apa, Saudara Agung? Asas itu merupakan nilai dasar yang kemudian menjadi patokan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan, Prof. Apakah asas itu selalu muncul di perundang-undangan? Asas itu merupakan dasar yang kemudian dikonkretisasi dan dibentuk di dalam dan membentuk dan menjadi asal kemudian dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan. Jadi asas Ya, yang saya tanyakan apakah asas itu selalu melatar belakangi untuk menjadi undang-undang? Apakah asas tetap asas ada? Asas ya asas tetaplah asas dan akan selalu bersifat abstrak dan bentuk konkretnya itu adalah peraturan perundang-undangan. Ya, ada nggak yang asas tetap asas, tidak ada dalam peraturan perundang-undangan? Tetap asas. Dalam kalau misalnya saya berpatokan pada Undang-Undang Kepelitan dan PKPU, di dalam Undang-Undang Kepelitan dan PKPU di penjelasan umumnya juga mencantumkan adanya kata asas. Kata asas itu adalah asas yang dimaksud adalah asas keadilan, keseimbangan dan integrasi yang dapat saya tegaskan bahwa asas tetaplah asas walaupun dicantumkan di dalam peraturan perundang-undangan. Oke, bukan itu ya. Saya menanyakan apakah beda, Saudara menulis di sini, insolvensi dengan kepailitan. Bedanya apa? Baik Prof, terima kasih. Untuk berkaitan dengan insolvensi, itu istilahnya dapat kita temukan di pasal 57 ayat 1 yang menjelaskan bahwa insolvensi itu adalah keadaan tidak mampu membayar. Nah, keadaan tidak mampu membayar ini masih masih abstrak sebenarnya. Karena tidak mampu membayar ini dalam konteks dia tidak mampu membayar seluruh kreditornya ataukah tidak mampu membayar hanya satu kreditornya saja. Tidak mampu membayar kepada satu kreditornya saja. Oleh karena itu, insolvensi itu adalah kalau di dalam Undang-Undang Kepelitan dan PKPU di pasal 178 ayat 1 menjelaskan ada 3 kejadian yang bisa dikatakan kejadian insolvensi. Itu yang pertama, ketika adanya pengajuan kepailitan tetapi tidak ada permohonan PKPU. Kemudian yang kedua, ada PKPU-nya, permohonan PKPU tapi ditolak. Kemudian yang ketiga, ada pengajuan PKPU-nya telah disepakati oleh para pihak tetapi majelis hakim tidak menolaknya, maka disitulah keadaan insolvensi. Dan sementara kepailitan itu adalah proses ketika tidak terbayarkannya salah satu utang kreditor, baik dia mampu maupun tidak mampu. Dan sementara insolvensi itu erat kaitannya dengan kata tidak mampu. Mungkin itu, Prof. Kalau ya saya mengerti ya. Kalau secara garis besarnya, insolvensi itu kalau manusia sudah dalam keadaan koma, sudah tidak mampu bayar hutang, gitu. Koma, setelah itu dia likuidasi. Kalau kepailitan ya betul ada satu orang kreditur atau lebih tidak membayar satu utang. Dan insolvensi itu merupakan salah satu proses untuk berakhirnya kepailitan. Jadi setelah insolvensi, likuidasi, kepailitan berakhir. Saya tanya lanjut ya. Di dalam kepailitan itu ada asas kelangsungan usaha. Ya, oke. Jadi kalau kepailitan sementara itu berapa hari? Kalau yang tetap berapa hari? Kepailitan atau PKPU, Prof? PKPU. Baik, Prof. Kalau untuk PKPU sementara, Prof, kalau misalnya debitor yang mengajukan PKPU itu batas maksimalnya 3 hari PKPU sementara harus diputus. Tetapi ketika permohonan PKPU itu diajukan oleh kreditor, maka batas maksimal keluarnya putusan PKPU sementara itu adalah 20 hari. Saya baca itu 45 hari. Yang tetap itu 270 hari. Mohon izin, Prof. Untuk dari berdasarkan apa yang saya dapatkan, Prof, saya baca, Prof,
bahwa 45 hari itu, Prof, adalah masa setelah adanya putusan PKPU sementara diucapkan. Ya, 45 itu. hari itu adalah masa untuk memanggil para debitur dan kreditornya untuk memulai sidang. Bahwa PKPU sementara itu dinyatakan sebagai putusan sebelum adanya sidang. Nah, kalau masa 45 hari itu adalah masa pemanggilan, sementara masa 270 hari itu adalah masa untuk berunding, masa paling maksimal untuk berunding ditetapkannya PKPU tetap, Prof. Kalau dalam kepailitan ada nggak sementara dan tetap? Sepanjang pembacaan literatur saya, Prof, tidak ada, Prof. Cuma ada di PKPU, Prof. Ini di dalam kepailitan itu ada kelangsungan asas kelangsungan usaha. Ya, Prof. Dalam masa waktu 270 hari ada restrukturisasi utang. Apakah itu dimungkinkan bahwa perusahaan itu akan sehat kembali? Kalau kita melihat literatur di Amerika itu ada asas fresh and start. Jadi itu jadi dia itu akan diberikan bantuan terus. 270 hari udah lewat, dikasih bantuan lagi sampai dia sehat. Jadi fresh and start itu ada. Indonesia nggak ada, langsung dia pilot. 270 hari enggak, itu langsung dia pilot. Ya. Mohon izin, Prof, mungkin ya. Jawab, Prof. Berdasarkan ini, Prof, dari literatur yang saya baca juga, Prof, bahwa masa 270 hari itu bukan batas maksimal untuk melaksanakan proposal perdamaian, Prof. Tetapi batas 270 hari itu adalah batas untuk kesepakatan apakah kita akan PKPU tetap atau tidak. Nah, untuk melaksanakan dari proposal perdamaian yang diajukan oleh PKPU itu, Prof, tidak ada batasan hari, sehingga pelunasan daripada utang-utang debitur kepada kreditor itu bergantung pada isi dari proposal perdamaian yang diajukan oleh si debitur, Prof. Mungkin itu, Prof. Perdamaian ya, adanya perdamaian. Kalau di dalam kepailitan itu ada tidak perdamaian? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi berdasarkan pembimbingan juga saya, Prof, bahwa pembimbingan di awal kita harus membedakan antara PKPU dan perdamaian. Nah, di dalam PKPU ada kepailitan. Oh ya, Prof. Di kepailitan, Prof, ada juga namanya perdamaian di subbab 2 di Undang-Undang Kepailitan, tetapi di subbab PKPU juga ada juga istilah perdamaian, Prof. Jadi di kepailitan dan PKPU ada proses perdamaian, Prof. Oke, dalam perdamaian dalam kepailitan tuh masanya kapan? Setelah apa itu pencocokan utang atau sebelum? Untuk masa perdamaian dalam konteks kepailitan itu, Prof, diajukan setelah adanya putusan pailit, Prof. Sementara langsung kah? Langsung. Itu Prof, biasanya iya betul. Mohon perdamaian itu baru akan dibicarakan setelah adanya putusan pailit. Putusan pailit yaitu perdamaian. Kalau terjadi perdamaian bagaimana? Kalau ada perbedaan konsekuensi, Prof. Kalau misalnya perdamaian dalam konteks kepailitan sama perdamaian dalam konteks PKPU. Dalam konteks kepailitan, perdamaian ya apabila perdamaian terjadi, maka semua kreditor akan berubah menjadi kreditor konkuren, Prof. Jadi pembatasannya adalah kreditor separatis yang tadinya kreditor separatis apabila dia ingin ikut perdamaian dalam setelah pailit, dia harus melepaskan statusnya sebagai kreditor separatis, sehingga dalam pembagiannya dalam pembagian harta dari si debitur ketika proses perdamaian dalam konteks kepailitan, semua dibagi pari passu pro rata, Prof. Tidak ada yang namanya kreditor separatis, Prof. Kalau saya punya pendapat lain ya, saudara, saya lihat saudara memang bekerja keras. Kalau perdamaian dalam kepailitan itu langsung ada pengesahan homologasi akord oleh hakim pengawas. Nah, itu kita perdamaian itu dilakukan di luar
para pihak, tapi bisa di restoran, bisa di hotel. Perdamaian separatis masih tetap punya hak di situ. Tapi dilakukan di luar itu. Jadi kurator sudah berhenti kerja. Sudah perdamaian di luar. Pada sedang dalam PKPU itu perdamaian harus ada pemungutan suara. Ya enggak, pemungutan suara siapa yang mohon perdamaian gitu ya. Itu. Ya, Prof. Ya, Prof. Untuk menjadi saya, saudara ya, kalau dalam awal kata ya, undang-undang apa gitu, kepailitan tidak boleh disingkat. Itu menurut metode penelitian. Jadi saudara lengkap undang-undang nomor 37 gini gitu. Nanti kalau di tengah boleh saudara singkat. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terus lagi ya. Ini dalam halaman 40 itu undang-undang JF itu undang-undang JF apa? Itu saudara tidak boleh disingkat dalam awal kalimat. Baik, Prof. Jaminan fidusia. Oh ya, Prof. Mohon izin, Prof, untuk menjawab, Prof. Jadi berdasarkan ini, Prof, apa namanya, pembimbingan juga, Prof, bahwa ketika kita mau menyingkat satu undang-undang, maka kita harus membuat di awal, misalnya kalau Jadi maksud saya di awal kalimat, misalnya ini ya, diatur dalam undang-undang JF. Mohon maaf, Prof, suaranya putus-putus, Prof. Kasih lengkap nanti yang dinamakan jaminan fidusia itu apa saja? Saudara mengatakan ini jaminan fidusia dalam halaman 41. Ya, Prof. Mohon maaf, Prof, tadi agak kurang jelas kedengarannya, Prof. Tapi pertanyaan di akhir, Prof, ditanyakan tentang apa saja yang masuk ke jaminan fidusia, Prof. Iya. Baik, Prof. Untuk jaminan fidusia sendiri, aturannya itu dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa yang menjadi objek daripada jaminan fidusia itu adalah di luar daripada hipotek, di luar daripada tanggungan, hak tanggungan, di luar daripada gadai, yang sifatnya bisa barang bergerak maupun tidak bergerak. Salah satunya adalah hak milik atas di atas hak pakai di atas tanah hak milik. Mungkin itu, Prof. Fidusia ya, fidusia itu bisa barang bergerak maupun tidak bergerak. Jadi kalau saham menurut saudara itu bisa dijaminkan fidusia enggak? Mana, Prof? Saham, Prof. Kalau sepanjang pengetahuan saya, Prof, saham itu bisa dikategorikan sebagai bahan benda yang tidak bergerak dan bisa tidak berwujud. Dia tidak berwujud. Benda tidak berwujud dan dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia, Prof, sepanjang pengetahuan saya, Prof. Jaminan fidusia. Saudara mengatakan kapal ya. Kapal yang minimal beratnya 7 gross ton. Tonasenya 7. Ya, Prof. Nah, kalau tidak didaftarkan itu bisa nggak jaminan fidusia? Kan ada kapal-kapal kecil, kapal nelayan itu. Mohon izin, Prof, kalau berkaitan dengan kapal dan pesawat udara itu, Prof, tidak dijaminkan dengan jaminan fidusia, Prof. Tapi yang tidak terdaftar. Iya, maksud saya yang kurang dari 7 ton tonase. Jadi yang bisa perlu juga ditekankan, Prof, yang bisa dijadikan jaminan untuk kapal maupun pesawat terbang itu adalah kapal dan pesawat terbang yang telah didaftarkan, Prof. Ya. Cuman itu yang bisa dijadikan jaminan. Kalau tidak didaftarkan terlebih dahulu, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai objek jaminan, Prof. Oke.
Tapi saudara di sini mengatakan yang kapal beratnya 7, Gross kalau tonase, Prof. kalau ya tonasenya itu 7 gross tonase. Ya, Prof. Nanti kalau di bawah itu bagaimana? Kalau di bawah Jamin itu fidusia atau mohon izin, Prof. hipotek? Kalau di bawah itu, Prof, tidak bisa dijadikan jaminan maupun baik fidusia maupun hipotek, Prof. Karena dia tidak bisa didaftarkan, Prof. Karena syarat untuk didaftarkan itu adalah sekurang-kurangnya 7 gross tonase. Jadi Iya, tapi ada pendaftaran kapal tuh ada loh, yang kapal nelayan itu juga harus didaftarkan ya, Prof. dengan apa? Pas kecil gitu, pas tahunan itu yang hipotek itu harus 7 gross tonasenya itu. Tapi kalau semua kapal itu harus didaftarkan, semua kapal harus didaftarkan. Biarpun kapal pesiar itu harus didaftarkan. Saudara ya, ini ya terakhir saya senang saudara itu menguasai. Saya Terima kasih, senang. Prof. Saudara di sini harusnya jangan tulis BW ya. Kita di Belanda itu sudah new BW. Jadi saudara tulis saja KUH Perdata dalam halaman 43 itu. Undang-Undang 1131 BW, 1132 BW, dan nulis saja KUH Perdata ya enggak? Apa saudara tetap mau bersikeras BW aja? Baik, Prof. Mohon izin, Prof. Berdasarkan juga ini, Prof, hasil bimbingan Prof, kita sepakat bahwa yang digunakan itu adalah BW, Prof. Berhubung BW juga belum diundang-undangkan, Prof. Jadi kita pakai istilah BW saja, Prof. Jangan, kalau saya bilang KUH Perdata bahasa Indonesianya ada kok. Baik, Prof. Bahasa Indonesianya ada. Jadi kalau saudara ini terakhir, saudara kepailitan itu ya, pilot ya, batas waktunya kapan sampai diputuskan untuk likuidasi dan apa insolvensi. Insolvensi itu ya hidup enggan mati tak enggak, sudah nggak bisa apa-apa itu. Ada batas waktunya atau enggak? Sampai menjurus ke situ. Untuk batas waktu untuk sampai pada putusan kepailitan itu, Prof, maksimal 60 hari, Prof. Tetapi untuk masa penangguhannya itu maksimal 90 hari, Prof. Masa stay ya? Iya, Prof. 90 Masa hari. stay ya. Kalau saya menyarankan ya. Ya mohon maaf, Prof. Suaranya putus-putus, Prof. Di situ kan mengatakan bahwa saya pertanyaan saudara udah jawab itu ya, itu ada itu mengatakan bahwa yang separatis kalau dia mengajukan PKPU dia menjadi secure Oh iya, Prof. kreditur menjadi insecure kreditur. Tapi tidak ada dalam undang-undang. Kalau menyarankan saya begitu, seperti dalam mohon perdamaian dia dari kreditur yang ada apa ya diistimewakan menjadi yang tidak diistimewakan lagi. Bagaimana kalau dia mohon PKPU dari secure kreditur menjadi insecure kreditur? Itu saya saran aja. Kalau menurut saudara gimana? Kalau izin, Prof, untuk Ya kok nggak kelihatan ini? Nggak kelihatan muka saudara? Kelihatan kok, Bu. Ini kok nggak kelihatan ya punya saya. Mungkin Ibu punya HP jelek. Menghina ya. Saya ini pakai laptop. Tunggu saya panggil dulu ya. Baik, Prof. Kalau saya usulkan bahwa kalau dia mengajukan PKPU dari secure menjadi insecure. Itu kan tidak ada peraturannya. Ini orangnya nggak mohon kelihatan ini. Ya, izin Pak Agung. Izin
Izin menjawab, Prof. Izin apa? Izin menjawab, Prof. Izin Ya, berkomentar. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Setelah saya membaca terkait literatur tentang perdamaian, Prof. Jadi kalau saya sendiri, Prof, pendapat saya sendiri, Prof, perubahan daripada kreditor separatis menjadi kreditor konkuren itu seyogyanya hanya bisa dilakukan dalam konteks perdamaian setelah kepailitan, Prof. Kalau misalnya perubahan menjadi kalau misalnya perdamaian dalam konteks PKPU, kalau memang dalam kepailitan itu kalau perdamaian dalam konteks PKPU itu, Prof, menurut saya sendiri, Prof, tidak perlu adanya perubahan status dari kreditor separatis menjadi dilepaskan statusnya kreditor separatis menjadi kreditor konkuren, Prof. Yang secure menjadi insecure. Ya, Prof. Hak istimewanya itu dalam perdamaian PKPU. Jadi dalam PKPU itu, jadi bagaimana kalau kreditur mengatakan jaminan tidak cukup untuk membayar utang, apakah dia nggak bisa mohon PKPU, mohon PKPU? Baik, Prof. Setelah kreditor separatis menjual budal pilot dan kemudian tidak lunas utangnya, tidak terlunaskan utangnya dari kreditor separatis, maka kreditor separatis juga bisa mengajukan ke PKPU, tapi dalam konteks dia menjadi kreditor konkuren, Prof. Oke, konkuren. Jadi dia bisa mengajukan kalau perdamaian itu ya, kalau perdamaian dia menjadi secure, menjadi insecure. Saya kira sampai di sini, Prof. Ya. Prof. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Terima kasih Prof. Badria yang sudah memberikan masukan yang luar biasa ya, sebagai yang sangat mumpuni dalam kepailitan. Ya, berikut untuk mempersingkat waktu saya persilakan Bapak Dr. Winner Sitorus. Ya, apakah suara saya bisa didengar? Sangat. Prof. Ya, baik. Terima kasih Profesor Dr. Anwar Baraima, SMH, selaku Ketua Seminar Proposal sekaligus sebagai pembimbing utama yang saya hormati. Yang saya hormati pula Bapak Dr. Aswan Traub, SHMKN, selaku pembimbing pendamping. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Badria Rifai, SH, selaku tim penilai, para mahasiswa yang hadir, serta Saudara Agung Saputra. Selamat untuk kita semua, salam sehat selalu. Ya, saya mengikuti proses tanya jawab yang dilakukan oleh tim penilai pertama bersama Anda, juga pertanyaan dari mahasiswa yang hadir ya. Tampaknya Anda memang sudah menguasai materi cukup baik. Nah, itu memang yang diharapkan ya, ketika ujian proposal itu sudah menguasai, tidak melihat lagi kemana-mana begitu, supaya tidak memakan waktu. Oke, ya. Kemudian juga saya membaca, ya secara keseluruhan, secara teknis sudah cukup baik ya. Jarang ada kesalahan, namun masih ada beberapa yang perlu diperhatikan ya untuk penyempurnaannya. Yang pertama, biasanya kalau lembar proposal itu ada halaman judul ya, ada cover, halaman sampul, ada halaman judul. Itu sudah di sini habis cover, halaman sampul, langsung lembar persetujuan pembimbing. Halaman berikutnya mestinya ada halaman judul ya, baru lembar persetujuan. Baik, Prof. Baik, Pak. Ya, kemudian yang berikut, pada halaman 9, ya, kenapa Anda dalam rumusan masalah, ya, pada rumusan masalah pertama Anda dengan tegas menampilkan atau mencantumkan asas kepastian hukum. Sedangkan pada rumusan masalah kedua, Anda ya menulis asas-asas umum.
Baik, Prof. Ya, kenapa? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi saya meyakini bahwa sebuah proposal penelitian itu seyogianya yang ideal itu adalah konsisten dari awal sampai akhir, Prof. Nah, Ya. konsisten dari awal sampai akhir itu maksudnya telah terdefinisi, telah termaktubkan di dalam rumusan masalah itu. Rumusan masalah pertama, kenapa kemudian saya mengangkat asas kepastian hukum? Karena isu hukumnya adalah berkaitan tentang disharmonisasi. Dan itu pun juga menjadi proposisi saya di awal, Prof, tentang kepastian hukum itu. Tetapi saya jabarkan dalam poin-poin tentang bahwa peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sebagai sistem of logic. Kemudian sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki konsistensi secara intern maupun ekstern. Kemudian, Prof, kemudian Pak, untuk rumusan masalah kedua juga, mengapa saya mengangkat asas-asas umum? Karena yang menjadi isu hukumnya adalah ketentuan yang ada di dalam undang-undang kepailitanlah yang menjadi problem, Pak. Jadi untuk menguji ketentuan yang ada di dalam undang-undang dalam suatu undang-undang, maka kita harus lihat dari tujuan pembentukan undang-undangnya itu, Pak. Nah, tujuan pembentukan undang-undang kepailitan dan PKPU itu menunjukkan ada 4 asas yang kemudian menjadi dasar dibentuknya undang-undang kepailitan dan PKPU itu, Pak. Oleh karena itu saya mengangkat saya menguji hak mengajukan permohonan PKPU itu dengan asas-asas umum yang berlaku dengan undang-undang kepailitan, karena dengan tegas di proposisi awal saya mengatakan bahwa sebuah ketentuan dengan tujuan itu harus memiliki koherensi yang kuat. Jadi tidak boleh bertentangan. Jadi saya mau uji kembali apakah hak mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor itu masih sejalan, apakah masih sejalan dengan tujuan dari pembentukan undang-undang kepailitan dan PKPU itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Iya. Baik. Kenapa tidak langsung saja? Kalau misalnya asas-asas umum itu ada 4, ya, kenapa tidak? Apalagi nanti kalau di dalam pembahasan di metode penelitian, ya. Di dalam metode penelitiannya nanti itu kenapa juga tidak ditegaskan lagi asas-asas umum itu yang mana? Ya, kalau saya sih supaya lebih konkret. Oh iya, baik, Pak. Ya, yaitu dalam pendekatan konseptual, ya. Iya, Pak. Penelitiannya akan menggunakan pendekatan konsep, kepastian hukum, dan asas-asas umum. Ya, jadi kan masih menimbulkan tanda tanya, yang mana itu? Baik, Pak. Nanti saya silakan didiskusikan sama pembimbing Anda, ya. Baik, Pak. Baik, berikut. Nah, mengenai bahan hukum, ya, yaitu bahan hukum primer. Apakah memang nantinya bahan hukum primer yang Anda gunakan ini akan Anda gunakan untuk menganalisis semuanya? Baik, Pak, terima kasih. Untuk bahan hukum primer yang telah saya masukkan di sini, Pak, itu semua ada sebagian besar telah saya gunakan dalam menyusun proposal ini, Pak, dan ada beberapa juga yang kemudian akan saya gunakan dalam analisis dalam pembuatan analisis dari penelitian ini. Jadi bisa saya katakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada di dalam bahan hukum primer yang telah saya cantumkan dalam proposal saya itu akan saya gunakan dan berpotensi untuk ditambahkan, Pak. Mungkin itu, Pak. Nah, itu saya perlu dipastikan, ya, jangan sampai dimasukkan tapi itu tidak menjadi bahan atau tidak dibahas di dalam naskah. Baik, Pak. Ya, kalau bisa ditambah, kalau memang analisisnya membutuhkan bahan hukum yang lain, ya silakan saja. Yang pasti, ya tidak hanya dimuat, ya asal dimuat, tapi memang dijadikan bagian dari naskah. Nah, kemudian pada halaman 24, paragraf kedua, ya, ini
kata sedangkan menggunakan huruf besar ini ya. Apakah ini setelah tanda baca koma atau tanda baca titik di sini? Itu koma Pak, mohon maaf. Ya, Agak kalau keliru, Pak. begitu diubah ya. Baik Pak. Oke, selanjutnya ya, pada halaman 35. Pada halaman 35 di bawah judul hubungan kepailitan dan insolvensi, ya, diatasi itu kata kerja atau kata depan atau bagaimana, atau kata benda? Diatasi. Di atas sih Pak. Yang Ya, kalau itu itu dipisah atau disambung? kalau ini Pak, di sini yang tertuliskan diatasi Pak, dipisah Pak. Kalau Ya. eh, Yang benar yang mana? mungkin seharusnya ini Pak disambung Pak. Mungkin. Kenapa mungkin lagi? Benar. Itu kan mengatasi ya, mengatasi Ya. itu kata Ya. kerja aktif, diatasi ya kata Atas. kerja. Ya Pak, ya Pak. Ya. Nah, sama juga pada halaman 36 setelah tanda koma ya seorang. Ya, tidak harus huruf besar ya. Oh baik Pak. Ya, itu kalau yang tenis-tenis saja ya, yang kecil-kecil tidak banyak sebenarnya secara umum. Kemudian pada halaman 77 ya. Memang ini sudah sering diucapkan, tapi sebenarnya bahasa Indonesianya ada ya. Legal standing itu kan landasan hukum sebenarnya, dasar hukum atau landasan hukumnya. Ya Pak. Ya. Kalau Anda menggunakan legal standing ya cetak miring lah. Oh ya Pak. Baik Pak. Ya, pada halaman 90 paragraf kedua itu syarat ya. Syarat itu awal kalimat atau lanjutan? Mohon maaf Pak, halaman 90 di bagian mana Pak? Paragraf kedua. Paragraf kedua. Paragraf kedua halaman terakhir, kalimat terakhir. Syarat tersebut sama dengan Oh iya Pak, di situ seharusnya huruf besar Pak. ya. Huruf kapital Pak. Kemudian masih halaman yang sama, kata terakhir. Kata terakhir Atur juga. ya, Kata- diatur. Kreditor diatur, kepentingan Pak. kredit ya. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, tidak banyak ya, sedikit. Itu dibandingkan dengan mahasiswa yang lain ya, secara teknis Anda sudah cukup baik. Baik, sekarang saya ke substansi ya. Ini kan mengenai pengaturan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Apakah Anda akan membahas kedua-duanya dalam proses kepailitannya atau pada PKPU-nya? Baik Pak, untuk hak eksekutorialnya Pak, saya akan membahas fokus pada proses kepailitan, sedangkan hak permohonan PKPU itu hanya dalam konteks permohonan PKPU Pak. Jadi beda ini Pak, akan berbeda Pak. Oke, saya ngerti nggak? Maksud saya itulah. Jadi Anda pengaturan hak kreditor Dua-duanya. Ya Pak. ya. Pengaturan hak kreditor separatis dalam proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, kalau dalam proses kepailitannya apa? Eksekutorialnya. Ya Pak, hak Kalau eksekutorialnya dalam PKPU-nya hak untuk mengajukan. Ya. permohonan. Ya Pak. Oke. Baik, pada halaman 5 ya, tadi sudah ditanyakan juga oleh Prof. Badri ya. Itu Anda menjelaskan mengenai pasal 59 ya. Kreditor separatis harus melaksanakan hak eksekutorialnya. Ya, Pak. Nah, dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Mengapa? Penjelasan insolvensi itu ada di dalam pasal 59 kan? 57. 57 ayat 1 Pak. Ya.
kenapa tidak dimasukkan di dalam ketentuan umum ya? Kalau itu merupakan materi yang penting di dalam hal kepailitan. Nah, ini nanti berkaitan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Ya, tadi sebenarnya Prof. Badria sudah menjelaskan. Ya. Apakah insolvensi itu ya, sama dengan kepailitan? Karena kalau di negara-negara lain, syarat untuk diajukan kepailitan itu kalau debitur sudah dalam keadaan insolven. Iya, Pak. Ya, nah, itu. Nah, sementara kita kalau pasal 2 itu, ya, pasal 2 ayat 1, walaupun masih solven, kalau dia tidak membayar membayar lunas satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan ada 2 kreditornya, ya sudah bisa diajukan pailit. Iya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Mau Ya, silakan. Baik, Pak. Kalau menurut ini Pak juga hasil bacaan bahwa memang kata insolvensi di dalam Undang-Undang Kepailitan PKPU di Indonesia memang itu agak berbeda dengan insolvensi yang dimaknai di negara luar seperti di Inggris, yang mengatakan bahwa kalau masa insolvensi itu tidak ada kata tidak mau, tetapi insolvensi itu ya sudah tidak mampu memang. Artinya aset sudah lebih kecil daripada utang. Tapi di Indonesia insolvensi itu tidak dimaknai seperti itu, bahwa insolvensi itu tidak dibatasi apakah dia tidak mau atau tidak mampu kalau di dalam Undang-Undang Kepailitan. Oleh karena itu mungkin juga menjadi satu hasil daripada bacaan juga, karena ada perbedaan terkait pengertian dari insolvensi di Indonesia dengan negara-negara lain, Pak. Mungkin itu, Pak. Bukannya makna insolvensi itu sama sebenarnya. Ya, Pak. Cuma ya kapan bisa dijatuhkan pailit itu yang berbeda. Ya. Sebenarnya kalau pengertian insolvensi itu sama. Ketidakmampuan membayar utangnya karena memang asetnya sudah jauh kurang atau jauh lebih besar utang-utangnya daripada asetnya, sehingga ya tidak mungkin lagi dia bisa membayar utang-utangnya. Nah, kalau kepailitan ya tidak dibedakan dalam keadaan insolven atau tidak mau. Itu ya kalau undang-undang kita gitu. Tapi itu mestinya mungkin nanti ke depannya kalau revisi ya, itu mungkin dipikirkan, karena jangan sampai ya seperti kasus Manulife itu masih solven sekali ya, hanya untuk membayar klaim satu tertanggung saja. Tapi persoalannya ya mungkin dia tidak mau. Ya ada baiknya, ada tidak baiknya juga. Ya kalau debitor yang nakal ya. Oke, baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya ini tadi masih lupa saya, manfaat teoritis ya. Halaman 10. Yang bab itu teoritis. Nanti Anda bisa lihat kembali supaya Anda yakin begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Bukan teoritis tapi teoritis. Ya, yang berikutnya saya sarankan, karena Anda tadi dalam latar belakang itu mengemukakan kasus ya. Ada berapa kasus mengenai PKPU, permohonan PKPU dalam jangka waktu berapa, sampai periode bulan apa di tahun 2021 dibandingkan dengan permohonan kepailitan. Ya, fenomena ini menarik. Mengapa demikian? Nah, berdasarkan itu Anda mengajukan rumusan masalah itu. Ya, siapa sih yang sebenarnya berkenan mengajukan atau berhak mengajukan permohonan PKPU? Termasuk dalam hal ini adalah kreditor separatis. Bisakah mengajukan permohonan PKPU? Nah, pertanyaannya sini, ya, kenapa Anda tidak menggunakan pendekatan kasus?
hanya pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan? Baik Pak, karena mohon izin untuk menjawab Pak. Jadi yang menjadi objek yang ingin saya teliti itu adalah terkait dengan ketentuan Pak, ketentuan atau bunyi pasal dan bukan pada peristiwanya Pak, bukan pada peristiwanya, tapi yang langsung menjadi objek penelitian saya itu adalah pasalnya sudah cocok atau tidak. Jadi untuk menguji pasalnya itu adalah bisa kita uji pada tingkatan yang di atasnya, yaitu mengenai asas-asas hukum. Jadi untuk asas-asas hukum. Oleh karena itu, saya cuma menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mendalami pasal yang saya mau teliti, kemudian pendekatan konseptual untuk mendalami asas yang menjadi batu uji daripada pasal-pasal itu, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke. Apakah memang selama ini tidak ada persoalan untuk siapa yang bisa mengajukan PKPU itu? Tidak pernah dipersoalkan? Artinya dari putusan-putusan yang ada itu? Baik Pak, untuk sampai saat ini Pak, yang hasil dari apa yang saya hasil bacaan juga Pak, jadi sebenarnya permohonan pengajuan PKPU ini juga sudah dipersoalkan Pak sejak di beberapa literatur, dan juga sudah saya sampaikan bahwa penghapusan kreditor untuk mengajukan untuk mengajukan PKPU itu telah masuk ke dalam naskah akademik perubahan Undang-Undang Kepanitiaan dan PKPU Pak. Nah, setelah saya baca di situ Pak, setelah saya baca di naskah akademik itu tidak mencantumkan kasusnya, tetapi memang ketika kreditor itu bisa mengajukan PKPU, maka ada potensi-potensi yang bisa merugikan pihak debitor Pak. Nah, potensi-potensi itu adalah berpotensi niat buruk untuk membunuh si debitor itu ketika diajukan PKPU. Membunuh dalam artian adalah berbeda ketika pilot karena permohonan pilot dengan pilot karena permohonan PKPU. Nah, ketika pilot karena permohonan PKPU, tidak ada lagi upaya hukum yang bisa diajukan oleh si debitor. Sedangkan kalau pilot karena permohonan pilot, maka masih dibuka upaya hukum oleh debitor kepada debitor untuk mengajukan perlawanan, mengajukan upaya hukum terhadap putusan pilot. Nah, inilah yang kemudian menjadi isu bahwa ini si kreditor ini tanda kutip dia mau pelan-pelan membunuh si debitor dengan berdalih mengajukan PKPU, tetapi pada saat voting ternyata maaf saya potong itu. Saya mengerti, sudah penjelasan sudah cukup jelas soal itu. Yang saya ingin konfirmasi, apakah memang ya bisa disimpulkan bahwa memang secara umum ya tidak ada hambatan untuk mengajukan PKPU siapapun kreditornya, gitu. Jadi belum pernah ada kasus bahwa PKPU yang diajukan oleh kreditor apapun itu, ya, itu ditolak. Iya Pak. Nah, itu yang penting. Betul begitu? Ya Pak, karena memang peraturan perundang-undangan Pak membolehkan kedua-duanya Pak, baik debitor maupun kreditor. Oke, itu yang perlu ditegaskan ya, sehingga ketika nantinya ya ada wacana ya mengapa kok kreditor bisa ya, mengajukan PKPU padahal yang berkepentingan sebenarnya debitor ya. Walaupun ya kalau Anda lihat ya kalau untuk mengajukan perdamaian itu mestinya adalah debitor. Tapi kalau baca bukunya Prof. Remy kadang-kadang ya debitor itu tidak bisa menyusun ya proposal perdamaian itu, rancangan perdamaian itu karena tidak menguasai dengan baik ya, untuk melakukan restrukturisasi, nah, sehingga ya kadang-kadang minta bantuan kepada kreditor. Ya, ini masih bisa jadi perdebatan, nah, itu mungkin juga masih akan berkembang nantinya seperti itu. Tapi memang dilihat dari filosofisnya mestinya ya yang berkepentingan dalam hal ini adalah debitor. Ya, dia yang tahu situasinya, apakah memang masih bisa bertahan atau tidak. Ya, sehingga mau mengajukan PKPU melalui rancangan perdamaian itu. Oke, nanti Anda bisa
perdalam lagi, ya, saya rasa Anda cukup menguasai dengan baik rencana penelitian Anda ini. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Anwar. Ya, baik, makasih Bapak Dr. Winner Sitorus. Sekarang kita meningkat ke pembimbing, komisi pembimbing. Saya persilakan pertama Bapak Dr. Aswan Rauf sebagai pembimbing pendamping. Silakan Pak Dr. Aswan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Badri LMH. Yang saya hormati Bapak Dr. Winner Sitorus SHMH LLM selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. MH atau pembimbing utama. Dan kepada adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Yang pertama, selamat Agung sudah sampai pada tahapan ini, ujian proposal. Ini saya hanya berikan ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Pertama terkait teknik penulisan, masih ada yang kesalahan di situ. Mohon izin Pak, seperti yang suaranya putus-putus Pak. Suara terputus-putus. Tidak bagus jaringannya. Hilang-hilang. Kedengaran suara saya, Agung? Iya Pak, sudah jelas Pak. Oh ya, baik. Jadi saya ulangi. Yang pertama, selamat kepada Agung sudah sampai pada tahapan ujian proposal. Jadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang pertama terkait teknik penulisan seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Winner Sitorus tadi. Yang pertama masih ada beberapa yang kesalahan, yang tipe-tipe ya. Kemudian ada tadi penulisan manfaat teoritis ya, yang harusnya teoretis pakai M. Kemudian di sini banyak frasa disharmonisasi yang disebutkan, Agung ya. Iya Pak. Kedengaran suara saya, Agung? Iya Pak. Iya Pak. Masih Pak. Oh ya, baik. Yang harusnya disharmoni kayak kalau nggak salah ini. Di sini banyak disharmonisasi. Belum. Oh iya. Oke. Kemudian terkait rasionalisme kritis di sini, yang memang teori ini dikemukakan oleh Karl Popper dengan teori atau konsep falsifikasinya untuk menguji sebuah tesis, maksudnya ya pengujian terus-menerus terhadap sebuah tesis. Saya kira sebagai saran hal ini karena ini menjadi alat bagi Agung untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti nantinya, agar hal ini dipahami betul dengan baik terkait konsep rasionalisme kritis yang juga di dalamnya terdapat konsep atau teori falsifikasi dari Karl Popper. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik, saya kira dari saya Prof. Anwar. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Dr. Aswan. Berikut saya, yang saya hormati para tim penilai, Prof. Badria, Pak Dr. Winner, dan juga tim pembimbing, Pak Dr. Aswan, serta seluruh mahasiswa yang masih bertahan. Pertama, tentang judul dulu. Yang benar ini yang mana? Yang di surat tugas atau yang deskripsi? Yang di proposal? Karena proposalnya tertulis analisis kepastian hukum terhadap kedudukan kreditor separatis dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu di SK-nya. Baik, Prof. Untuk ini Prof, jadi judul awal itu kan sesuai di surat penugasan Prof. Tapi setelah masa proses pembimbingan ternyata ada beberapa perubahan Pak, Prof, sehingga saya mengubah judul saya menjadi yang saat ini Prof. Makanya itu tidak boleh itu mengubah seenaknya judul. Saya pikir judul itu yang diterima. Kita saja ya sebagai pembimbing itu kadang tidak berani loh mengubah itu. Karena perubahan itu harus dilakukan melalui seminar. Ini kan di SK kan, berarti
Anda mengabaikan itu, hebat sekali. SK-nya ini dekan, diubah dengan seenaknya, tidak boleh seperti itu. Ya, walaupun bacaan Anda seperti apa, itu perubahan itu hanya bisa dilakukan itu di ujian proposal. Makanya kadang-kadang kita ya, mohon maaf ya, saya terpaksa harus mengubah karena kalau itu memang karena memang juga diberikan kewenangan kepada pembimbing untuk mengarahkan itu. Terkadang juga pembimbing agak ragu, ya sudah deh nanti deh di ujian proposal. Tetapi mahasiswa sendiri tidak boleh mengubah seenaknya. Iya, betul. Nah, itu yang pertama. Jadi kalaupun misalnya Anda punya pemikiran yang lain, ya tidak boleh. Ya, saya pikir ini judul yang diterima pertama kali itu ya. Saya tidak, ya mungkin salah kita juga karena tidak membaca lagi SK ya. Karena biasanya SK dulu persetujuan untuk menjadi pembimbing, lalu berikutnya ketika masuk proposal tidak ada SK itu lagi kan. Ya, itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rasionalisme kritis bukan saya menghalangi. Dari awal saya katakan ini tinjauan sebenarnya ini kan lebih ke filosofi gitu ya. Ini di tataran S3 bukan berarti S1 enggak boleh. Silakan gitu ya. Cuman kadang-kadang ya sama dengan baby, kalau dia misalnya dia sudah mampu makan nasi keras ya silakan. Tapi kalau boleh berlatih dari segi kesehatan, ya terutama pada kesehatan gigi itu bubur dulu gitu ya. Jangan langsung nasi keras gitu ya. Karena ya itu tadi ada sarannya Pak Aswan, ada sarannya Pak Dr. Winer harus menyesuaikan itu terutama pada tataran ini, karena kalau pada filosofi lalu kemudian misalnya ya hanya sampai kepada menganalisis, ya itu rendah, enggak nyambung begitu. Karena ini sudah harus di level C6 ke atas gitu ya. Taksonomi belumnya gitu, tidak di C berapa, kalau S1 itu C berapa? C4 ya. Ya, C4 gitu ya. Jadi taksonomi belum untuk S1 itu di C4 sehingga sangat tidak nyambung gitu ya. Kalau ini harusnya di C6 7 ya. C6 ya, ke atas itu gitu ya. Nah, karena enggak masalah ya itu ya karena juga perlu hati-hati ya, karena kita tahu ya seperti Popper ini kan lebih kepada alirannya itu marxisme. Ya, jadi yang memang selalu melihat itu pada logika, kebenaran akal saja gitu ya. Itu yang lebih dia kedepankan dibandingkan dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Makanya mereka selalu nguji seperti itu. Karena tidak selalu yakin dengan itu, selalu mesti ada salah gitu. Ya, dan kalau kembali kita ini manusia biasa tentu punya kesalahan, dan itu oleh Popper tidak diterima itu. Ya, kalau apapun sekecil apapun, makanya dia selalu menerima kritik gitu, bersedia menerima kritik. Makanya menyebutnya rasionalisme kritis gitu. Ya, dan saya kira kalau ini juga tanpa mencantumkan di depan, ya itu tetap bisa, silahkan lakukan itu di dalam. Ya, ketika Anda mau menganalisisnya itu. Tapi di judulnya cukup ya, di judul itu tidak perlu menampilkan alat analisis kita gitu ya. Ya, analisis apa gitu. Ini kan salah satu metode analisis gitu kan. Ya, untuk rasionalisme. Jadi tidak perlu menampilkan itu seperti yang Anda tidak setujunya tadi dengan tinjauan hukum. Karena biar dia tidak ngomong pasti tinjauan hukum kan. Gitu ya. Apa tidak cukup hanya hak kreditor separatis dalam proses nanti di dalamnya kalau memang mau sampai ke situ ya silakan melakukan rasionalisme kritis, itu yang selalu ya. Kemudian berikutnya ini judul satu spasi ya, satu spasi itu kalau di teknis ya, jadi bukan dua spasi seperti ini itu ya. Nah, berikutnya Nah, ini kan juga yang Popper ini kan juga sebenarnya hampir sama lah dengan Immanuel Kant itu kan, dengan rasionalisme kritis, cuman ada perbedaan gitu. Ya, jadi kalau mau ya silakan. Berikutnya tadi ada kritik dari Pak Winer tentang di itu. Kalau sebelumnya itu hampir semuanya di itu terpisah gitu ya. Ya, padahal ini makanya saya bilang ini sudah kuliah umum masih seperti itu gitu ya. Itu yang berikutnya ya, tadi ada beberapa ya ditanyakan oleh Prof. Badria tentang ya, dan ya saya suka karena Anda mampu menjawab itu ya.
Kemudian berkaitan tadi dengan salah satunya itu adalah insolvensi. Ya, memang kalau kita lihat di beberapa pengertian umum itu adalah ketidakmampuan membayar. Tapi kalau di bukunya Sultan Remi juga itu kan menyebutkan bahwa insolvensi itu tidak berkaitan dengan rugi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan undang-undang kepailitan Indonesia itu tidak hanya ketidakmampuan, tetapi ketidakmauan, dan juga bahkan Sultan Remi itu dalam bukunya, saya agak lupa judulnya, beliau menyarankan agar supaya untuk proses cash flow, yaitu jangan di PKPU, jangan di pengadilan niaga, tetapi itu harusnya di pengadilan perdata biasa saja gitu ya. Jadi tidak seluruhnya masuk ke ranah itu, tapi semuanya kita memasukkan itu, yang penting memenuhi pasal 8 gitu ya. Terbukti secara sederhana untuk pasal 2 itu ya sudah masuklah dia di ranah seperti itu. PKPU oleh kreditor memang sebenarnya ya, dan itu sudah masuk dalam rancangan undang-undang perubahan gitu ya, undang-undang, karena memang terlihat keanehan gitu bahwa kreditor yang seharusnya menerima pembayaran malah dia minta agar supaya jangan dibayar, itu kan ya, itu sedikit agak aneh gitu logikanya. Masa jangan. Nah, dan ternyata setelah di beberapa ya, saya bertemu dengan teman-teman kurator di Jakarta ya, ternyata ini akal-akalan kurator, kreditor, agar supaya mempercepat kepailitan. Jadi dia sengaja mengajukan PKPU, dia memperberat syarat proposalnya supaya debitur tidak mampu memenuhi dan besoknya langsung pailit. Jadi ini kan kejahatan terselubung juga kelihatan dari seorang kreditor. Makanya itu dimaklumi di sekarang ini ya, dan hakim-hakim juga, hakim-hakim niaga juga rupanya tapi heran juga dia tidak setuju, tapi dia memutuskan. Ya, tapi karena memang seperti itu. Ya, ini beberapa Dr. Nani, Dr. Nani, Nirwana gitu. Setiap kali ketemu, ya itu yang membahas beberapa pertemuan selalu seperti itu. Rasa keadilannya sendiri dia enggak setuju gitu, tapi dia bilang ya mau diapa, karena memang begitu bunyinya undang-undang bahwa jika proposal PKPU tidak mampu dipenuhi ya, maka besoknya harus dinyatakan pailit. Jadi ini kan mempercepat kematian gitu ya sebenarnya. Seperti itu kelihatan. Jadi alat juga. Kemudian mohon maaf ya untuk BW tadi ya, untuk Prof. Badri ya, menjawab tadi untuk Prof. Badri ya, bahwa BW memang ya New BW itu, tapi di Belanda juga tidak menyebutnya New BW gitu ya Bunda ya, tetap menyebut sebagai BW, hanya mengatakan bahwa ini BW perubahan gitu ya. Ya sama dengan kita menyebutnya undang-undang perubahan, kan kita tidak selalu menyebut undang-undang perubahan, tetapi tetap UUJN gitu ya. Ya misalnya walaupun perubahan dari undang-undang, tapi kenapa tidak menjadi KUH Perdata, walaupun itu diterjemahkan dengan oleh subjekti dan penulis lain, yang penerjemah lain dari undang-undang itu, dari kitab BW itu, karena itu tidak sama KUH pidana. Ya, kalau KUH pidana ada statblatnya, statblat nomor 1 tahun 50 berapa gitu. Kalau KUH Perdata tidak pernah dilembaran negarakan, makanya tetap disebut sebagai BW. Yaitu yang saya ingat dari Prof. Tungadi dan Ibu Leli dan Prof. Sudikno. Ya, jadi tetap menggunakan itu karena tidak ada lembaran negaranya, makanya dia bukan undang-undang gitu ya. Nah, makanya itu kan juga berdebatan apakah KUH Perdata itu adalah sebuah undang-undang atau bukan. Kalau KUH pidana kan tidak diragukan karena dia menjadi undang-undang nomor 1 tahun berapa ya. Silakan dilihat ya seperti itu. Kalau KUH Perdata tidak. Ya, KUH dagang iya, undang-undang juga. Ya karena di lembaran negarakan. Saya tidak tahu kenapa lupa ini BW gitu ya, di lembaran negarakan, sehingga sebagian mengatakan ini hanyalah buku hukum gitu ya, yang merupakan petunjuk atau pedoman atau buku pedoman hukum gitu ya. Nah, sebagian yang lain mengatakan ya ini tetap undang-undang dengan dengan pakai itu di normatif krapdispartisen gitu ya. Sesuatu yang berulang-ulang akhirnya menjadi norma. Buktinya setiap pembelaan orang menunjuk KUH Perdata, setiap hakim memutus merujuk pada KUH Perdata gitu. Akhirnya diakuilah bahwa itu tetap sebagai kitab undang-undang gitu ya. Itu berdasarkan di normatif, bukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang legal formal gitu ya. Ya, seperti itu. Berikutnya ya tadi Agung juga keliru menjawab Prof. Badri ya tentang jaminan. Ya, di bawah 7 Rostenase itu tidak didaftarkan dengan hipotek.
Ya, tetapi didaftarkan dengan fidusia. Ya, kan Anda sendiri juga, artinya yang tadi objek jaminan fidusia kan itu benda-benda yang termasuk hak atas tanah yang tidak didaftar. Sebenarnya jadi baik benda ya termasuk ya. Jadi hak sewa untuk bangunan itu menjadi objek fidusia. Ya, membuka tanah dan memungut hasil hutang itu fidusia karena dia tidak bersertifikat, dia tidak didaftar. Seperti itu. Nah, Mohon tetapi izin, yang hak pakai, hak guna bangunan, ya tetap menjadi hak tanggungan karena dia bersertifikat. Ya, seperti itu kan. Ya, itu ya ini sebagai tambahan saja. Yang lainnya saya kira ya cukup ya. mohon izin Prof, bisa bertanya Prof? Nanti kali ini Anda diuji. Ya, dalam bahasanya Prof Soekarno tidak adil juga kalau teruji bertanya. Karena ya namanya salah satu keadilan itu adalah proporsional. Ya, jadi kalau yang teruji bertanya itu tidak proporsional. Karena hari ini giliran Anda ditanya, kalau nanti dibimbingan ya silakan bertanya, gitu ya. Ya, oke. Ya, saya kira ya itu ya dari saya. Mungkin nilainya sudah masuk ya penilaian. Ya, ini ada tolong ya, ada beberapa yang saya daftar hadirnya. Ya, nanti tanya deh petugas apakah boleh diganti nama-nama yang hadir ini dengan nama-nama yang hanya mengabsen dan hadir. Ini semua ini belum jadi sarjana hukum sudah pencuri semua ini. Ya, Rasin hadir kan? Hadir Rasin. Hadir. Atri Patrilia. Dada. Ini sudah ciri-ciri pencuri nih. Kalau kau jadi calon hakim saya sudah tidak luluskan. Nur Hidayanti Silalahi. Ini juga pencuri semua ini. Muhammad Fatur Rahman, Winda Putri, Reza Pahlevi hadir. Ya. Adi Kipadila, Sarwan Pajar. Ini siapa yang menghadirkan ini? Fitra Padilla, Yusria Arif. Ya. Itu jadi tolong ya diganti namanya dengan yang hadir ini, hargai yang hadir dan ya saya tidak menghargai orang yang tidak hadir. Nah, kemudian penilaian rekap penilaian belum ada yang memberikan penilaian. Saya sudah Bunda. Saya sudah kirim ke Prof Anwar. Oh, kirim ke WA, Prof? Iya. Oh, oke. Ya, kirim ke WA. Iya. Intinya pada umumnya para penilai, ya tadi dari bahasa-bahasa beliau, walaupun belum mengirimkan, atau belum, ya beliau semua menyatakan bahwa proposal Anda ini layak untuk dilanjutkan dengan beberapa catatan tentunya gitu ya, ada beberapa perbaikan. Nah, karena ini sudah asar, ya saya kira ya saya nyatakan berdasarkan penilaian penguji penilai bahwa proposal Anda layak dilanjutkan karena dalam penilaian proposal ini hanya ada layak dan tidak layak gitu ya. Saya sudah masuk penilaiannya, Prof. Yeah. Oke, jadi layak untuk dilanjutkan ya. Tapi sebelumnya itu nanti kalau mau melakukan penelitian, tolong mungkin ada daftar pertanyaan yang akan Anda ajukan itu bisa dikonsultasikan kepada pembimbing dulu ya. Jangan langsung supaya nanti yang terjaring datanya itu, yang terjaring bahan hukumnya itu benar informasinya ya benar-benar yang dibutuhkan gitu ya. Tidak asal bertanya saja. Jadi bikin ya semacam daftar pertanyaan untuk siapa gitu, terutama untuk yang konsep itu ya berkaitan dengan itu. Ya. Baik, Prof. Ya, saya kira itu terima kasih kepada para penilai, Profesor Badria, Bapak Dr. Winer Sitorus, dan juga terima kasih Bapak Dr. Aswan Rauf yang selama ini membantu saya membimbing ya, atau bersama-sama membimbing dari Saudara Agung Saputra. Dengan demikian ujian saudara dinyatakan selesai ya. Dan juga kepada peserta saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya ingatkan tolong kalau ada teman-temannya terutama untuk grup bimbingan saya ya, kalau ada yang tidak hadir saya akan jadikan itu pertimbangan untuk memeriksa kamu punya, karena ini juga bagian masukan-masukan ini kan supaya itu membantu kita para pembimbing supaya tidak terlalu repot lagi, karena ada beberapa tentunya masukan ini yang bisa dimanfaatkan, bisa digunakan
di saat Anda melakukan nanti penulisan tanpa harus menunggu dari para pembimbing dulu. Oh, seperti ini, penulisan ini seperti ini. Seperti tadi kata depan di, apa segala macam, judul itu satu spasi. Ya, kita belum berkonsultasi, Anda sudah bisa mengambil manfaat di situ. Ya, saya kira cukup sekian. Makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, untuk bimbingan saya silakan Waalaikumsalam. tinggal kalau mau berkonsultasi dimanfaatkan ini. Saya berikan waktu 10 menit. Ya, makasih sekali lagi Bunda. Sehat selalu. Ya, ya sambil menikmati ayam gorengnya tadi nggak apa-apa dikirim GoFood. Ya, nggak pesannya Cawin. Mantap Ya, Bunda. Oh, saya mau Bunda masih itu bisa pesan pesan, loh. Pak? Ya, oh, kata loh Mantap. mangannya. langsung ini sudah hilang Bunda. Nggak gelem dia. Oke, Terima kasih, Prof. Westin ini ada saya lihat Westin. Mana Oke. sudah hilang? Prof, saya Izin, Prof. izin. Baik, Lita. Nah, Terima kasih, Prof. Terima kasih, Westin Pak. bagaimana Nomu kabarmu? Ya, Prof. Sementara Assalamualaikum. bimbingan, Prof. Sementara dengan siapa? Oh iya. Aswan, Prof. Oh Pak Auf, oh, dengan Iya, Pak Swadi. Sekarang apa Kak Westin ini sudah tahap apa? Skripsi? Ya, Prof. Oh, sudah ada proposal. draftnya. Yang baru ada itu yang bimbingan saya dengan Ibu Oki. Siapa yang Stefani apa tuh? Nah, oke. Deswita yang saya dengan siapa ini? Yang satunya dengan siapa? Deswita, saya dengan siapa lagi? Membimbing.